Halo semuanya, selamat berjumpa kembali dengan Ibu. Jadi hari ini, semoga semua anak-anak Ibu dalam keadaan sehat sehingga bisa belajar dengan baik. Jadi pada hari ini Ibu akan memberikan materi materi tentang cara pemberian obat, di mana materi ini terdapat pada pelajaran KDTK. Nah, di sini yang pertama kita akan mempelajari cara pemberian obat melalui parenteral. Pemberian obat secara parenteral yaitu merupakan pemberian obat yang dilakukan melalui injeksi atau infus. Anak-anak mungkin sudah sering dengar ya, injeksi dan infus. Nah, biasanya pemberian obat parenteral ini rute pemberiannya itu ada 4. Yang pertama adalah intravena. Jadi pemberiannya melalui pembuluh darah vena atau yang disingkat dengan IV. Yang kedua adalah intramuskuler. Kalau kalian belajar di anatomi, muskuler berarti otot gitu ya. Jadi diberikannya lewat otot, disingkat rute pemberian ini menjadi IM. Selanjutnya ada subkutan dan intrakutan. Kalau kutan mungkin kalian sudah sering dengar juga, itu di kulit. Nah, kedua rute pemberian ini melewati kulit. Biasanya pemberian obat-obatan melalui parenteral ini lebih cepat efeknya daripada pemberian obat melalui oral, karena obat-obatan ini langsung bekerjanya secara sistemik dan tidak melalui barier jaringan epitel pada gastrointestinal. Di sini kita akan bahas yang pertama adalah pemberian obat melalui jaringan intrakutan. Jadi yang disingkat tadi dengan IC, di mana pengertiannya adalah memasukkan atau memberikan obat ke dalam jaringan kulit. Biasanya pemberian obat intrakutan ini diberikan untuk mengetahui reaksi alergi dari obat yang akan digunakan atau obat yang akan diberikan kepada pasien. Nah, pemberian obat melalui intrakutan ini dilakukan di bawah dermis atau epidermis secara umum. Biasanya dilakukan pada daerah lengan. Mohon maaf, di situ ada penulisan yang salah. Dilakukan pada daerah lengan atau tangan pada bagian ventral. Maksud dari bagian ventral di sini adalah bagian depan dari tangan. Kalau kita memposisikan tubuh kita posisi anatomi, jadi telapak tangan kita menghadap ke depan. Nah, daerah lengan depan itu adalah daerah ventral. Tujuannya seperti yang sudah dijelaskan di pengertian, tujuan dari pemberian obat melalui intrakutan ini adalah biasanya untuk melakukan skin test. Skin test itu adalah menentukan reaksi alergi dari obat-obat yang akan diberikan ke pasien. Jadi ada beberapa obat-obatan yang menimbulkan reaksi berlebih di pasien yang akan diberikan. Jadi sebelum diberikan dosisnya, sesuai dosisnya kepada pasien, akan dilakukan tes dulu terhadap reaksinya. Ya, jadi dilakukan tesnya dengan intrakutan. Yang ketiga, ini daerah penyuntikan. Tadi sudah dijelaskan juga di pengertian daerah penyuntikannya di mana saja.
Di sini lebih diterangkan lagi, yaitu di lengan bawah, bagian depan lengan bawah dari lekukan siku bisa diukur dari lekukan siku sepertiganya dan atau 2/3 dari pergelangan tangan pada kulit yang sehat. Mungkin maksudnya di sini adalah kulit yang sehat, berarti indikasi dari pemberian obat melalui intrakutan ini. Nah, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan pada pemberian injeksi intrakutan, yaitu yang pertama itu adalah tempat injeksinya. Sesuaikan tempatnya, apakah itu di lengan, bagian depan, dilihat kondisi lengannya, apakah ada luka, apakah ada jaringan parut, atau mungkin ada pembuluh darah. Ya, yang kedua, jenis spike dan jarum yang akan digunakan. Yang ketiga, infeksi yang mungkin terjadi. Selanjutnya, kondisi atau penyakit klien, apakah benar akan diberikan obat-obatan yang didosiskan, pasien yang benar, pasiennya yang akan diberikan obat yang benar, dosis yang akan diberikan, cara atau rute pemberian obat yang benar, serta waktu pemberiannya apakah sudah benar atau tidak, ya. Jadi anak-anak, nanti ini videonya mohon disimak sampai akhir, karena di akhir akan ada pertanyaan yang akan kalian buat nanti di buku lembaran ataupun buku latihan yang akan dikumpulkan pada saat kalian mendapatkan materi cara pemberian obat ini pada pelajaran KDTK. Selanjutnya di sini ada indikasi dan kontraindikasi dari pemberian obat melalui intrakutan. Indikasinya yaitu pemberian intrakutan ini bisa dilakukan pada pasien yang tidak sadar, tidak mau bekerja sama karena mungkin obat-obatan yang diberikan tidak memungkinkan diberikan melalui oral, dan tidak alergi. Di sini juga disebutkan lokasinya lagi. Lokasi yang ideal adalah lengan bawah dalam dan punggung, maksudnya punggung tangan bagian atas, punggung lengan bagian atas, gitu ya. Selanjutnya kontraindikasi jadi tidak bisa dilakukan pemberian intrakutan ini jika terdapat luka, alergi, dan infeksi pada kulit. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat dan bahan di sini ada daftar buku obat atau catatan obat, jadwal pemberian obat yang akan diberikan di dalam tempatnya, spike 1 cc atau spike insulin, cairan pelarut, bak steril dilapisi kasa steril atau tempat spike, bengkok, perlak dengan alasnya. Selanjutnya kita ke prosedur kerja. Yang pertama yang kita lakukan adalah seperti biasa, mungkin kalau di suatu tindakan kita melewati fase namanya prainteraksi, fase orientasi, kita langsung di sini Ibu akan jelaskan langsung ke prosedur kerjanya. Jadi pertama kita cuci tangan dulu, jelaskan prosedur yang akan dilakukan pada pasien, bebaskan daerah yang akan disuntik jika klien atau pasien menggunakan lengan yang panjang, karena ini akan dilakukan di lengan bagian bawah. Jadi bebaskan area tersebut dari pakaian atau keataskan pakaian. Setelah itu pasang perlak dengan alas atau pengalas di bawah bagian yang akan disuntik. Nah,
Obat yang akan digunakan untuk intrakutan ini biasanya ada obat-obatan yang belum dilarutkan. Jadi kalau misalnya perlu dilarutkan, kita encerkan dulu dengan menggunakan Aquades ya. Tuh, setelah itu ambil Sprite 1 cc gitu ya. Ambil Sprite 1 cc-nya, kita ambil obat yang tadi sudah diencerkan sebanyak 0,5 cc. Dan setelah obat kita sudah ambil 0,5 cc, kita encerkan lagi dengan menggunakan Aquades sampai dia 1 cc. Dan setelah itu siapkan pada bak injeksi atau bak steril. Nah, saatnya kita ke lengan pasien. Kalau sudah menentukan daerah yang akan dilakukan penyuntikan intrakutan, disinfeksi dengan kapas alkohol pada daerah yang akan dilakukan suntikan. Tangan kiri kita menegangkan bagian yang akan disuntik supaya kulitnya, kita bisa melihat kondisi kulitnya, bahkan kulitnya terbebas dari pembuluh darah. Yang ke-8, nah setelah itu lakukan penusukan dengan jarum suntik menghadap ke atas dan spite ya, jarum suntiknya disudutkan 15 sampai 20 derajat, jadi sangat tipis, disuntikkan di permukaan kulit. Setelah itu masukkan obatnya pelan-pelan, suntikkan obatnya pelan-pelan sampai timbul gelembung pada kulit. Nah, ketika sudah timbul gelembung pada kulit, tarik spite-nya dan tidak usah di dab atau diberikan kapas alkohol seperti kita mengambil darah. Jadi biarkan saja seperti itu gelembungnya, nanti akan keluar darah, sedikit keluar darah, jadi tidak perlu ditekan gitu ya, tidak usah ditekan, biarkan gelembungnya seperti itu, nanti akan gelembungnya akan berkurang dengan sendirinya. Setelah itu biasanya daerah gelembung itu akan kita tandai, dilingkari gitu ya, dilingkari supaya kita tahu daerah tadi sudah disuntik dan kita lihat reaksi alerginya pada lingkaran tersebut. Setelah itu kita bersihkan alat-alatnya, kita cuci tangan dan lakukan pencatatan hasil pemberian obat, waktu, tanggal, dan jenis obat yang sudah digunakan. Selanjutnya yaitu pemberian obat-obatan melalui subkutan, di mana pengertiannya adalah merupakan cara pemberian obat melalui suntikan di bawah kulit yang dilakukan pada daerah lengan bagian atas sebelah luar atau sepertiga bagian dari bahu, paha sebelah luar, daerah dada, dan sekitar umbilikus. Umbilikus itu adalah sekitar tali pusar. Sekitar pusat ya, bukan tali pusat. Umbilikus itu pusar. Yang kedua, tujuannya adalah di mana biasanya pemberian obat melalui subkutan ini dilakukan, yaitu untuk program pemberian insulin, di mana biasanya insulin ini digunakan untuk mengontrol kadar gula darah pada penderita diabetes mellitus atau kencing manis. Di sini indikasinya adalah bisa dilakukan pada pasien yang tidak sadar, sama seperti intrakutan tadi, jadi bisa dilakukan pada pasien yang tidak sadar, tidak mau bekerja sama, karena tidak memungkinkan diberikan obat secara oral, serta bebas dari infeksi, lesi kulit, jaringan parut, dan tonjolan tulang.
Yang kelima, di sini mungkin sama alat dan bahannya dengan intrakutan tadi, cuma mungkin ada perbedaannya. Oke, bisa dibaca di situ ada daftar obat, jadwal pemberian, obat dalam tempatnya. Spike, mungkin di sini bukan diususkan ini ya, spike insulin, kapas alkohol, bak injeksi, bengkok, perla, dan alasnya. Baik, selanjutnya adalah prosedur kerjanya, sama seperti di intrakutan. Pertama adalah cuci tangan, menjelaskan apa yang akan dilakukan, prosedur yang akan dilakukan kepada klien atau kepada pasien. Setelah itu bebaskan daerah yang akan disuntikkan atau bebaskan area suntikan dari pakaian pasien. Nah, apabila pasien menggunakan pakaian dan buka pakaian atau pakaian dikeataskan dari area yang akan disuntikkan. Setelah itu ambil obat dalam tempatnya sesuai dosis yang akan diberikan. Setelah itu tempatkan pada bak injeksi. Selanjutnya kita lakukan disinfeksi dengan kapas alkohol area daerah yang sudah ditentukan atau area yang akan disuntikkan. Kita disinfeksi dengan kapas alkohol. Setelah itu regangkan dengan tangan kiri bagian yang sudah disinfeksi tidak boleh disentuh, tapi bagian di luar yang sudah didesinfeksi kita regangkan dengan tangan kiri. Setelah itu lakukan penusukan. Ini kalau tadi mungkin lubang jarumnya sama menghadap ke atas. Lubang jarumnya sama, setiap suntikan lubang jarum akan menghadap ke atas. Perbedaannya adalah di sudut. Kalau tadi sudutnya 15 sampai 20 derajat, kalau di sukutan kita menggunakan sudut 45 derajat dari permukaan kulit yang akan disuntikkan. Setelah itu lakukan aspirasi. Jadi lakukan aspirasi maksudnya adalah jadi tarik spike-nya. Jika spike-nya tidak mengandung darah, tidak ada darah, suntikan secara perlahan-lahan hingga obat-obatan yang akan diberikan itu sampai habis. Tapi kalau misalnya ada darah, hentikan suntikan dan cari daerah lain yang akan dilakukan penyuntikan. Setelah itu tarik spike dan tahan area tusukan spike dengan kapas alkohol. Spike yang sudah dipakai masukkan ke dalam bengkok yang sudah disediakan. Setelah itu catat hasil pemberian, tanggal, waktu pemberian, dan jenis serta dosis obat, lalu lakukan pencucian tangan. Di sini kembali lagi disebutkan daerah penyuntikan, di mana ada 3 disebutkan di sini daerah penyuntikan, yaitu otot bokong jadi di sini ada daerah penyuntikannya yaitu pada ini sepertinya ada kesalahan pada slide ibu, jadi kita lewati dulu yang ini sepertinya terdapat di intramuskular, nanti lewati dulu ya. Jadi selanjutnya kita ke pemberian obat melalui vena, intravena. Jadi pemberian obat melalui pembuluh darah vena. Nah, mungkin kalian pada materi
anatomi kardiovaskuler, kalian pasti sudah pernah belajar di mana saja letak pembuluh darah vena gitu ya. Ini pertama kita akan bahas pengertiannya. Jadi pemberian obat intravena ini adalah pemberian obat pada vena secara langsung. Jadi di venanya langsung kita suntikkan obatnya. Biasanya vena yang kita suntikkan yaitu pada vena mediana cubitti. Vena mediana cubitti ini letaknya dekat dengan arteri brachialis, yaitu pada siku bagian dalam. Vena venosus ada di tungkai. Vena jugularis ini vena terbesar yang ada di leher. Vena frontalis dan vena temporalis yang ada di kepala. Tujuannya adalah pemberian obat intravena ini secara langsung bertujuan agar obat dapat bereaksi langsung dan masuk ke dalam pembuluh darah. Jadi ini obat yang jika memerlukan obat-obatan atau membutuhkan reaksi yang cepat kepada pasien, maka diberikan obat-obatan melalui vena karena dia akan masuk langsung ke sistemik, jadi tidak melalui jaringan barier, jaringan epitel. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat pemberian injeksi intravena. Jadi pada saat memberikan injeksi intravena dilakukan biasanya memasukkan obatnya secara pelan-pelan supaya obatnya tidak menimbulkan rasa nyeri kepada pasien. Tempat injeksi harus tepat mengenai daerah vena, jenis pipe dan jarum yang digunakan, infeksi yang mungkin terjadi selama injeksi. Jadi selama injeksi juga perlu memperhatikan apakah ada reaksi infeksi setelah kita menyuntikkan obat-obatan melalui vena. Kondisi atau penyakit klien, obat yang baik dan benar. Pasien yang akan injeksi adalah pasien yang tepat dan benar. Dosis yang diberikan serta cara dan rute pemberian obat melalui injeksi juga harus benar. Selanjutnya ada indikasi. Bisa dilakukan pada pasien yang tidak sadar, tidak mau kerja sama karena tidak memungkinkan untuk diberikan obat secara oral dan dilakukan secara steril. Alat dan bahannya hampir sama dengan injeksi sebelumnya, cuma perbedaannya di sini mungkin ada karet pembendung atau tourniquet ya, untuk membendung daerah atas dari vena yang akan kita suntikkan supaya venanya lebih muncul dan terlihat. Prosedur kerjanya yang di sini adalah pertama cuci tangan, sama yang kedua jelaskan prosedur yang akan dilakukan, membebaskan daerah suntikan, mengambil obat pada tempatnya. Jika obat berbentuk bubuk maka akan dilarutkan dulu dengan aqua steril. Setelah itu memasang perlak dan pengalas di bawah vena yang akan dilakukan injeksi. Tempatkan obat yang telah diambil ke dalam bak injeksi. Setelah itu disinfeksi dengan kapas alkohol. Setelah disinfeksi, ikat dengan karet pembendung atau tourniquet pada bagian atas daerah yang akan dilakukan pemberian obat. Atau kalau tidak ada karet pembendung, tidak ada tourniquet, kita meminta bantuan dari keluarga atau dari teman sejawat untuk melakukan pembentungan daerah yang akan disuntikkan. Selanjutnya, ambil spide yang berisi obat, lakukan penusukan dengan lubang jarum menghadap ke atas dengan masukkan ke pembuluh darah. Lakukan aspirasi. Nah, jika tadi kalau di sekutan kita aspirasi
darah tidak boleh dimasukkan. Sedangkan kalau di intravena, ketika dilakukan aspirasi dan ada darah yang keluar, maka lepaskan karet pembendungnya, lalu tekan spike-nya pelan-pelan, masukkan obatnya pelan-pelan hingga habis. Setelah obatnya habis, tarik jamnya pelan-pelan dan tempelkan kapas alkohol pada daerah penyuntikan dan lakukan massage. Setelah itu kapas alkohol diangkat. Jika tidak terjadi pendarahan lagi, kapas alkohol diangkat. Tapi kalau ada pendarahan lagi, kapas alkohol diamkan di daerah tempat suntikan. Setelah itu buang spike dalam bengkok. Selanjutnya, catat hasil pemberian, tanggal, waktu, dan dosis pemberian obat. Lalu cuci tangan. Daerah penyuntikan tadi sudah ada disebutkan di depan daerah penyuntikannya. Di sini diulang kembali, daerah penyuntikannya ada lengan, tungkai, leher, kepala, usus pada anak-anak di vena frontalis atau vena temporalis. Jika pada vena di bagian lengan, tungkai, dan leher tidak ditemukan, bisa dilakukan pada vena frontalis dan vena temporalis pada anak-anak. Selanjutnya adalah pemberian obat via intramuskular. Pengertiannya adalah pemberian obat ke dalam jaringan otot. Lokasi penyuntikan dapat dilakukan pada daerah paha, daerah ventrogluteal, dorsogluteal, atau lengan atas atau deltoid. Tujuannya agar obat diabsorpsi tubuh dengan cepat. Indikasi dan kontraindikasinya hampir sama dengan pemberian obat melalui intravena. Yang perlu diperhatikan di sini adalah kalau dibaca di slide-nya mungkin hampir sama dengan yang di intravena. Ini spike, infeksi yang mungkin terjadi selama injeksi, kondisi itu penyakit klien, obat yang tepat, dosis yang diberikan harus tepat, pasien yang tepat, cara atau rute pemberian obat harus tepat dan benar. Selanjutnya di sini alat dan bahannya juga hampir sama, tetapi tidak menggunakan karet pembendung. Kalau intravena tadi menggunakan karet pembendung, di sini juga disesuaikan ukuran spike-nya. Untuk dewasa biasanya panjangnya 2,5 sampai 3 cm, untuk anak-anak panjangnya 1,25 sampai 2,5 cm. Prosedur kerja 1 dan 2 sama, 3 juga sama. Yang berbeda adalah di sini lokasi penyuntikannya. Nah, pada daerah paha dengan cara anjurkan pasien untuk berbaring terlentang dengan lutut sedikit difleksikan. Artinya lututnya sedikit ditekuk. Ya. Pada ventrogluteal dengan cara anjurkan pasiennya untuk miring. Baik miring kanan ataupun miring kiri, tengkurap atau terlentang dengan lutut dan pinggul pada sisi yang akan lakukan penyuntikan dalam keadaan fleksi. Jadi lututnya dalam keadaan ditekuk gitu ya. Ini akan dilakukan penyuntikan pada bokong, pada gluteal. Yang selanjutnya pada daerah deltoid atau lengan atas dilakukan dengan cara klien bisa duduk, klien atau pasien bisa berbaring ya, dengan lengan atas sedikit fleksi, jadi tekuk ya.
Setelah itu lakukan penusukan dengan posisi jarum tegak lurus. Setelah jarum masuk, lakukan aspirasi pada spide. Jika tidak ada darah yang tertarik di dalam spide, maka tekanlah spide hingga obat masuk secara perlahan-lahan hingga habis. Setelah itu tarik spide seperti biasa, massage daerah yang disuntikkan dengan kapas alkohol. Kemudian spide yang telah digunakan diletakkan di dalam ringko. Setelah itu cara reaksi pemberian, jumlah dosis dan waktu pemberian. Lalu cuci tangan. Nah, itu adalah pemberian obat melalui parenteral tadi. Selanjutnya kita akan membahas pemberian obat melalui oral. Nah, kalau misalnya sudah oral gitu ya bahasanya, berarti pemberian obatnya melalui mulut ya. Jadi pemberian obat ini paling mudah dan paling sering digunakan, tapi tidak bisa digunakan pada pasien yang tidak sadar. Nah, biasanya obat ini, obat yang digunakan biasanya memiliki waktu yang lama atau efeknya lama. Obat-obatan pun yang diberikan melalui oral ada bentuknya padat, ada bentuknya cair gitu ya. Ada kapsul, ada tablet, ada juga sirup, ada suspensi, emulsi. Itu adalah jenis-jenis obat yang bisa diberikan melalui oral. Selanjutnya adalah obat-obatan pemberian obat-obatan secara topikal. Jadi topikal ini, pemberian obat-obatan secara topikal ini memberikan efek lokal. Obat-obat diberikan pada kulit dan mukosa. Biasanya diteteskan atau bisa dioleskan pada daerah yang akan diobati. Selanjutnya pemberian obat inhalasi. Inhalasi ini pemberian obatnya melalui jalan napas, memberikan tempat yang luas untuk absorpsi obat. Obat diinhalasi, jadi obat ini dihirup, bisa melalui mulut ataupun melalui hidung. Nah, biasanya kalau anak-anak sering lihat itu ya, obat-obatan ini menggunakan alat biasanya nebulizer gitu ya, untuk memasukkan obatnya melalui hidung atau mulut. Bentuknya adalah gas gitu ya, gas atau uap gitu ya. Selanjutnya ini ada pemberian obat melalui rektum. Di ini obat-obatan ini dimasukkan melalui anus menuju ke rektum dengan tujuan memberikan efek lokal juga dan sistemik. Tindakan pemberian obat melalui rektum ini disebut pemberian obat-obatan supositoria, di mana biasanya bertujuan untuk mendapatkan efek terapi obat, menjadikan feses menjadi lunak sehingga dapat merangsang buang air besar ketika klien atau pasien mengalami kesulitan dalam BAB. Selanjutnya pemberian obat melalui vagina. Obat-obatan ini dimasukkan melalui vagina, di mana tujuannya mendapatkan efek terapi obat, biasanya untuk mengobati saluran vagina atau saluran serviks jika mengalami infeksi. Obat-obatan di sini bisa tersedia dalam bentuk krim, ada juga bentuknya suppositoria, digunakan untuk mengobati infeksi pada daerah lokal. Selanjutnya ini juga termasuk pemberian obat secara topikal, yaitu pemberian obat pada mata. Pada mata biasanya obat-obatannya berbentuk cair dan ada juga salep gitu ya, obat tetes mata dan salep mata. Biasanya digunakan untuk persiapan pemeriksaan mata, baik itu melihat dilatasi pupil,
mengukur refraksi lensa, dan untuk melemahkan otot lensa. Selain itu juga digunakan untuk pengobatan kalau terjadi iritasi pada mata atau konjungtivitis. Selanjutnya pemberian topikal lagi, yaitu pemberian obat pada kulit dengan biasanya kalau pada kulit dioleskan di kulit yang bertujuan mempertahankan kelembapan kulit, melindungi permukaan kulit, mengurangi iritasi pada kulit, dan mengatasi infeksi. Bentuk sediaan biasanya bentuk-bentuk obat yang diberikan di kulit ada bentuknya salep, ada bentuknya cair, ada juga krim, ada juga bubuk. Diberikan obat-obatan ini juga diberikan pada kulit ya. Selanjutnya pemberian obat topikal lagi, yaitu pemberian obat pada telinga yang memberikan efek lokal ya. Obat pada telinga biasanya dilakukan dengan tetes atau dengan salep. Umumnya obat-obatan tetes telinga berupa antibiotik diberikan pada pasien atau klien yang mengalami gangguan infeksi telinga, terkhusus pasien yang mengalami otitis media pada telinga tengah. Jadi ada peradangan pada telinga bagian tengah. Selanjutnya ada pemberian obat pada hidung, termasuk juga pemberian obat topikal memberikan efek lokal pada hidung berupa tetes hidung, dilakukan pada hidung seseorang jika hidungnya biasanya mengalami peradangan atau yang kita sebut dengan rinitis. Selanjutnya di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemberian obat. Mungkin hanya sedikit di sini yang disebutkan, nanti akan kalian pelajari lebih dalam lagi di mata pelajaran kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 tepat gitu ya yang harus diperhatikan ketika kita akan melakukan pemberian obat kepada pasien. Yang pertama, obatnya harus tepat, obatnya harus benar. Kedua, dosisnya harus tepat. Ketiga, pasiennya tepat, apakah pasiennya itu benar akan diberikan obat tersebut dengan dosis yang sudah ditentukan. Yang keempat, jalur pemberiannya, apakah obat-obatan ini diberikan secara intravena, intramuskular, intrakutan, subkutan, atau mungkin secara topikal atau suppositoria. Yang kelima, tepat waktu. Tuh, kapan harus diberikan, apakah mulai dari pagi, siang, malam, atau misalnya waktunya adalah 2 kali sehari, atau setiap 6 jam diberikan, atau setiap 3 jam harus diberikan obat, tepat waktunya. Apa sih tujuan? Nah, ini tujuan dari pemberian obat secara umum ya. Pemberian obat yang pertama tujuannya adalah menghilangkan rasa nyeri yang dialami klien. Obat topikal memberikan efek yang lokal, jadi tidak pada kulit saja ya. Obat-obatan topikal tadi ada di hidung, ada di mata. Itu ya, obat-obatan topikal yang memberikan efek yang lokal. Efek samping yang terjadi minimal, serta obat-obatan ini diharapkan dapat memberikan kesembuhan bagi penyakit yang diderita oleh klien. Baik, selanjutnya kita ke slide selanjutnya. Itu saja mungkin yang Ibu bisa sampaikan dari cara pemberian obat pada materi KDTK. Sebelum Ibu mengucapkan terima kasih, tadi di awal video Ibu menjelaskan tadi bahwa anak-anak diharapkan untuk melihat video atau menyaksikan videonya sampai akhir, karena di akhir akan ada
penugasan yang akan kalian kerjakan di buku tugas atau di kertas lembaran juga yang akan dikumpulkan pada saat pelajaran KDDK itu ya. Mohon disimak dengan baik, dicatat dengan baik apa saja penugasannya. Yang pertama, tadi anak-anak sudah menyimak bahwa di sana terdapat kontraindikasi dan indikasi dari masing-masing pemberian obat secara parenteral. Nah, ada beberapa yang tidak Ibu cantumkan kontraindikasinya atau mungkin indikasinya yang tidak Ibu cantumkan. Mohon anak-anak nanti membuat kontraindikasi dan indikasi dari pemberian obat-obatan secara parenteral. Baik, yang kedua tolong temukan perbedaan dari pemberian obat melalui parenteral, topikal, suppositoria, buat di dalam tabel perbedaannya. Nah, itu saja 2 penugasannya untuk video kali ini. Mohon nanti dicermati dengan seksama dengan baik sehingga dapat mengerjakan penugasan ini juga dengan baik. Itu saja yang Ibu bisa sampaikan pada video kali ini. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Semoga kalian selalu sehat sehingga dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Dan Ibu mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan tadi, dan Ibu akhiri dengan terima kasih.